gagahnya. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fahmili, selamat datang kembali di Fahmili Podcast. Cerita mereka, inspirasi kita. Obrolan tipis, ilmu manis. Bersama saya, Deki Handika, selaku host kalian pada episode kali ini. Kita berada di segmen mahasiswa berprestasi. Pada episode kali ini, kita telah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Mahasiswi semester 3 Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora yang tidak hanya cemerlang di dunia akademik, tetapi juga aktif di berbagai kegiatan. Bahkan pernah menjadi juara di tingkat internasional. Beliau juga sebagai Duta Genre UIN Jakarta 2025. Beliau juga dikenal dengan sosok yang ceria dan selalu menebarkan senyuman. Langsung saja kita sambut, ini dia, Siti Robiatul Adawiyah. Selamat siang Kak. Siang. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mungkin dari Sobat Family ada yang belum kenal dengan Kakak nih Kak. Boleh Kak perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Siti Robiatul Adawiyah. Semester 3 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Baik Kak. Kak Siti Robiatul Adawiyah. Saya panggil apa nih Kak? Boleh panggilnya Ruby. Oh Kak Ruby. Baik Kak Ruby. Apa kesibukan Kak Ruby ini sebagai mahasiswi semester 3 Bahasa dan Sastra Arab nih Kak? Oke, alhamdulillah selain berkuliah, di sela-selanya juga hari Selasa itu saya ada tergabung dalam BSA Mengajar, lalu menjadi salah satu penerima beasiswa Karya Salamba 4 atau KSE. Lalu saya juga aktif dalam berbagai organisasi seperti Hikmah, Himla, ataupun Himat. Masya Allah, keren Kak. Baik Kak, dari CV Kakak nih Kak. Kakak tuh aktif banget nih Kak di berbagai kegiatan ya Kak. Dari volunteer, mengajar, public speaking ya Kak. Semua itu berawal dari mana sih Kak keaktifan Kakak? Awalnya tuh aku suka public speaking tuh dari kecil. Karena dulu tuh nenek aku tuh ngelola sebuah majelis. Dan diajarin buat aku dan adik-adik aku tuh buat selalu tampil ke depan. Itu mulai dari hafalan doa-doa pendek, lalu hafalan ayat Al-Quran, lalu juga ada pidato, serta terakhir itu aku disuruh jadi MC. Nah dari situ tuh karena dari rumah sudah didukung untuk berani tampil di hadapan publik, akhirnya sampai sekarang lah. Baik Kak, dari pengalaman Kakak tadi tuh Kak, pengalaman apa nih Kak yang membuat Kakak tuh merasa oh ini cocok nih di aku gitu? Itu apa Kak? Oke, pengalamannya sebelumnya aku tuh pernah mencoba-coba ya. Awalnya tuh aku waktu TK tuh pertama tuh ikut lomba fashion show. Ternyata kayaknya bukan di situ. Lalu waktu SD tuh aku diajak ikut olimpiade matematika. Itu bertahan, matematika sama IPA bertahan sampai SMP aja. Habis SMP aku bosan. Aku coba pidato lah. Udahlah coba pidato sama nyoba syarhil. Habis itu mencoba lagi di SMA-nya, mulai ke Fahmil Quran, fokus. Habis itu ngerasa pengen nyoba yang lain lagi, nyobain pidato lagi. Lalu pas bangku kuliah, aku ikut Hikmah. Nah, di situ ada syarhil Quran tergabung. Jadi aku memperdalam di syarhil Quran. Berarti Kakak tertarik di public speaking dari kecil ya Kak, dari SD. Baik Kak. Kenapa Kakak itu memilih jurusan Bahasa dan Sastra Arab nih Kak? Apakah ada hubungannya dengan passion Kakak di public speaking Kak atau di passion lainnya? Alasan aku ngambil jurusan Sastra Arab itu pertama sebenarnya aku dari SMP tuh pengennya tuh aku ngambil jurusan matematika. Tapi ternyata Allah belum memberikan ya, mungkin yang terbaiknya di Sastra Arab gitu. Nah, waktu SNBP tuh aku daftar matematika, cuman ternyata bukan rezekinya. Nah waktu SPAN ngambil bahasa Arab karena melihat juga dari akumulasi nilai selama aku SMA, karena kan aku jurusan keagamaan. Dan ternyata
lebih condong ke jurusan bahasa Arab. Akhirnya aku mencobalah dan ternyata lolos di bahasa dan sastra Arab. Akhirnya kita cobain aja, Bismillah kata mama juga. Akhirnya di jurusan bahasa dan sastra Arab. Dan bertahan sampai saat ini ya Kak? Iya, alhamdulillah. Dan Kakak tuh juga kemarin tuh meraih juara 1 ya Kak di Syarahil tingkat internasional. Iya, ya, Kak. Alhamdulillah. Ini sertifikat dan pialanya ya Kak, penghargaannya. Dan juga sebagai duta genre ya Kak. Betul, alhamdulillah. Aku pengen nanya nih Kak tentang lombanya dulu nih Kak. Gimana sih Kak rasanya Kakak tampil di panggung internasional tuh Kak? Rasanya deg-degan banget ya. Tapi sebelum itu tuh ada ceritanya dulu, Wak. Dari ceritanya, sedikit bercerita boleh? Iya, nggak apa-apa Kak. Jadi sebelumnya tuh aku tahu event ini tuh dari temen aku. Dia tuh katanya, Bi cobain katanya. Ya udah katanya, aku ajak ke teman-temanku. Yang satu tuh dari FDI, satu lagi dari FITK. Nah aku ajak. Terus akhirnya kita latihan. 4 hari itu kita latihan karena dadakan. Sebenarnya bagus latihan tuh minimal 1 minggu ataupun 1 bulan. Tapi karena dadakan jadi kita 4 hari latihan. Terus kita karena 2 kali seleksi kan, yang satu penyisihan, terus final. Penyisihannya online, finalnya kita ke Surabaya. Nah waktu penyisihan tuh kita tag video tuh malam-malam, karena kan kita beda jurusan, beda fakultas, jadi kita punya kesibukan masing-masing. Akhirnya kita tag malam hari, dari mulai jam 9 sampai jam 11 malam itu hujan. Jadi di situ kayak, ya Allah ini hujan gimana ya. Makanya tapi kita tetap ngumpulin dan alhamdulillah ketika malam Selasa itu ada pengumuman kita masuk final dan hari Rabu paginya kita maju tampil di Surabaya. Dan itu jedanya cuma hari Selasa doang. Nah disitulah kayak ini gimana nih kita harus ke Surabaya hari Selasa. Soalnya hari Rabu pagi kita udah harus nampil. Nah ini kita oke lah kita izin dulu ngurus-ngurus keberangkatan kayak gimana. Akhirnya kita berangkatlah di hari Selasa pagi. Alhamdulillah nyampe di Surabaya tuh jam 1:30 malam. Dan alhamdulillah terus abis itu kita langsung siap-siap untuk penampilan dan alhamdulillah kita bisa menampilkan yang terbaik. Kita latihan di stasiun, latihan terakhir itu di stasiun. Begitu. Jadi ketika tampil juga kita deg-degan tapi kayak ini penampilan kita harus memberikan yang terbaik gitu, terakhir. Masya Allah keren ya Kak, perjuangan yang nggak sia-sia gitu ya Kak. Alhamdulillah. Pastinya itu ada rasa deg-degan ya Kak, walaupun udah terbiasa tampil di panggung gitu. Gimana sih Kak cara Kakak mengatasi deg-degan tersebut tuh Kak? Oke, deg-degan pasti ya Kak ya. Nah kalau cara aku pribadi itu ketika aku tampil tuh aku udah nggak terfokus sama siapapun di depan. Baik itu juri ataupun para penonton. Aku melihatnya tuh kayak semuanya sama karena aku berpikir gini. Aku menekankan pada diriku sendiri kalau orang lain tuh nggak bakal peduli sama kita. Nah jadi ketika aku tampil mereka juga beberapa hari kemudian bakalan lupa. Nah akhirnya aku kayak ya udahlah aku udah di depan aku harus nampilin yang terbaik. Terus gitu ya udah. Jadi kalau dari penglihatan aku ketika di panggung semuanya itu nggak kelihatan gitu kayak ya udah gitu. Karena aku fokus ke diri aku sendiri. Fokus ke tujuannya ya Kak? Betul. Dari babak penyisihan itu ada berapa peserta? Kalau dari babak penyisihan itu aku kurang tahu ya karena kita tuh hanya disuruh mengumpulkan lewat C-Drive. Terus kita setelah itu baru pengumuman lah yang finalis. Tapi aku lihat waktu final itu ada beberapa juga yang dari luar ya. Kemarin tuh aku lihat penampilan Gina Arobi dari Mesir. Masya Allah. Iya ada pesertanya itu orang Mesir. Sampai luar negeri ya Kak? Iya. Dan dari beberapa orang Kakak lolos ke penyisihan, terus lolos ke final ya Kak, dan alhamdulillah dapat juara 1 ya Kak. Alhamdulillah. Usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya Kak. Betul Kak. Selanjutnya nih Kak, Kakak kan sebagai duta genre nih Kak. Kegiatan apa sih aja sih Kak sebagai duta genre itu dan makna apa yang Kakak ambil dari duta genre tersebut? Oke. Sebelumnya duta genre itu kan duta generasi berencana. Jadi kita tuh sebagai pelopor dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN. Nah di sini tuh kayak kita memberitahu tentang ke remaja tuh bahwa tentang kehidupan remaja, tentang kesehatan reproduksi, pernikahan dini. Nah kita tuh perannya itu untuk mencegah angka pernikahan dini, juga memberikan pemahaman kepada orang lain, remaja-remaja akan pentingnya kesehatan reproduksi dan penyiapan masa depan gitu Kak. Nah
untuk selama perjalanan aku Duta Genre juga, alhamdulillah aku tuh daftar tuh dulu tuh 2024. Tapi waktu 2024 tuh aku belum dapat kesempatan buat sampai ke babak final ataupun babak pembekalan juga aku enggak, karena kebetulan waktu itu tuh aku ada kegiatan lain. Jadi ada kegiatan aku lain. mengundurkan diri dari Duta Genre dan akhirnya aku mencoba lagi di 2025. Dan alhamdulillah masuk final ya Kak. Alhamdulillah. Berarti udah mencoba berkali-kali gitu ya Kak. Berarti benar-benar gigih dalam berjuang gitu ya Kak. Alhamdulillah. Dari pengalaman dan kegiatan tersebut tuh Kak, momen mana yang paling berkesan menurut pribadi Kakak? Momen paling berkesan itu, kalau kan aku tuh bisa nggak bisa nangis, menang nggak menang nangis. Jadi ketika aku udah mencoba berkali-kali, aku udah gagal. Karena sebelum lomba Syaril ini, aku tuh kalah dulu. Oh, kalah dulu. Malahan banyak kalahnya. Jadi kayak alhamdulillah itu semuanya tuh bulan November. Genre bulan November. Terus Sarhil yang tingkat nasional itu di Banten bulan November. Dan ini terakhir bulan November juga. Sebelum itu semuanya gagal. Dari bulan Agustus, September, Oktober itu aku ikut lomba. Semuanya gagal. Dan ternyata Allah beri kejutan di bulan November itu. Jadi disitulah letak senangnya ketika aku nangis-nangis karena sebelumnya gagal. Ternyata Allah berilah 1 bulan 3 kejuaraan. Alhamdulillah keren Kak. Bersakit-sakit dahulu ya Kak. Betul. Selanjutnya nih Kak, aku juga baca CV Kakak nih Kak. Kakak sebagai penerima beasiswa KSE ya Kak. Betul. Boleh kasih tahu nih Kak kepada sobat Fahmili, apa sih beasiswa KSE tuh Kak? Dan tipsnya bagaimana sih Kak bisa jadi penerima beasiswa tersebut? Oke. Beasiswa KSE itu dari Yayasan Karya Salemba 4. Nah, ini tuh dibuka untuk mahasiswa semester 2. Oh, semester 2. Iya, semester 2. Nah, sebelumnya juga, sebelum beasiswa KSE tuh aku udah daftar beberapa dan mungkin udah nyampe puluhan ya, karena aku daftar dari kelas 12. Dan ternyata nggak ada yang lolos, dan ternyata rezeki aku di KSE. Pertama tuh waktu seleksi berkas itu bulan Februari, semester 2 bulan Februari, kita bikin CV kayak gitu kan, pemberkasan, syarat-syarat yang lain. Nah, setelah itu tuh ada wawancara, sesi wawancara tuh 2 kali. Wawancara yang pertama itu alhamdulillah lolos juga. Jadi 2 bulan setelah berkas ada pengumuman untuk wawancara pertama. Aku tuh cuma gini doang. Kalau aku mau tergabung ke KSE, otomatis aku harus mengenal KSE lebih dalam. Jadi akhirnya aku tuh sebelumnya juga aku kan udah riset ya soal KSE. Semester 1 tuh kayak aku mau daftar KSE aja ini, mau nyobain KSE. Aku udah catat kan mau daftar KSE, aku carilah KSE Win Jakarta, KSE pusatnya. Nah, aku pelajarin. Kalau waktu sebelum wawancara pertama tuh aku pelajarin KSE Win Jakarta tuh, aku scroll sampai paling bawah. Kita tuh KSE Win Jakarta tuh mulai tergabung tuh di 2015. Berarti sekarang 10 tahun ya? Iya, 10 tahun yang lalu. Nah, aku tuh pelajarin selama kepengurusan tuh ada apa aja, programnya apa aja di KSE itu tuh. Dan ternyata alhamdulillah semua yang aku pelajarin itu di wawancara pertama tuh ada. Jadi kayak, wah alhamdulillah nih, ternyata aku pede lah di situ. Akhirnya pengumuman 2 bulan kemudian, pengumuman wawancara kedua. Wawancara kedua tuh kita ada dari pihak yayasannya. Jadi aku karena udah ada gambaran wawancara pertama tuh kayak gini, akhirnya aku belajar lagi tentang KSE yayasan, sama tentang apa sih tujuan aku ikut dan pengen gabung di KSE ini, kayak aku mau ngapain aja ke depannya setelah ini. Nah, akhirnya aku belajar lagi. Akhirnya wawancara kedua, setelah itu udah kan menunggu lagi 2 bulan lagi. Dan alhamdulillah pengumuman, ternyata aku jadi salah satu penerima itu di pengumuman gelombang 1 di bulan Agustus. Jadi kehitung lumayan lama ya, dari Februari sampai ke Agustus. Dan alhamdulillah aku senang banget bisa jadi bagian KSE, karena KSE ini tuh ngasih banyak benefit buat aku. Selain bantuan secara finansial, tapi juga ada banyak pelatihannya, baik itu pelatihan kepemimpinan, organisasi dan lainnya. Kita juga ada pembelajaran tentang finansial literasi. Kemarin tuh abis ada acara ya finansial literasi di psikolog
UIN. Nah, di situ kita diajarkan tentang bagaimana cara kita pengelolaan keuangan. Betul kan, sebagai kita remaja tentunya kita sangat membutuhkan pembelajaran tersebut. Itu di situ alhamdulillahnya. Tips-tipsnya nih bagaimana sih Kak supaya bisa dilirik oleh KSE gitu Kak? Oke, tips dari aku pribadi itu yang pertama tentunya kita harus mempersiapkan diri dulu ya. Karena keberuntungan itu hadir ketika ada kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi ketika diri kita udah siap, datang peluang, kesempatan, nah di situ bisa datangnya keberuntungan. Jadi pertama tuh aku siapin dulu diri aku sendiri, terus juga tujuan aku tuh bergabung ke KSE itu untuk apa? Lalu aku juga mempelajari tentang KSE itu, gitu. Masya Allah Kak, keren tuh Kak. Aku pengen balik nanya nih sih Kak ke Duta Genre Kak. Perasaan Kakak pas masuk ke babak final itu gimana sih Kak? Pastinya sedih, haru atau bahagia gitu? Iya, waktu pengumuman kan setelah tes tulis dan wawancara tuh ada pembekalan dulu ya sebelum grand final. Nah, waktu tes tulis tuh kita sebenarnya ada pembekalan dulu. Aku pribadi kayak Bismillah, semoga aja ada rezekinya. Ternyata alhamdulillah aku lolos di tes tulis sama wawancara, sama ada juga tes penyuluhan. Di situ aku lolos. Terus kita pembekalan selama 1 bulan buat grand final. Waktu grand final tuh kita pengumuman top 5 dari semua akumulasi nilai kan sejak awal. Nah, waktu pengumuman top 5 aku nggak nyangka karena kayak udah dipanggil nih 4 pasangan sama orang ke-9, kata aku tuh, 1 lagi siapa ya? Ya Allah semoga aku gitu. Terus yang terakhir nomor urut 19 Siti Robiatul Adawiyah. Dari situ kayak alhamdulillah aku masuk top 5 gitu. Terus udah di situ tuh kita ada sesi Q&A dulu kan. Terus alhamdulillah juga aku bisa jawab di situ karena kita udah belajar dulu kan seputar genre sama apa aja sih tugas kita, terus seputar permajaan kita. Nah, pas pengumuman abis top 5 kita top 3 nih. Ya Allah, gak apa-apa. Gak apa-apa aku juara 3 juga gak apa-apa. Nah di situ salahnya aku berdoanya kayak gitu. Ya Allah juara 3 aja gitu. Udah berdoa duluan ya? Udah berdoa duluan kayak ya Allah, karena aku udah pesimis duluan. Jadi kayak ya Allah gak apa-apa aku juara 3 juga. Yang penting masuk top 3 gitu. Dan ternyata aku dipanggil di urutan terakhir juga. Urutan terakhir Siti Robiatul Adawiyah. Kata gitu, ya Allah alhamdulillah. Tapi karena doanya udah bilang, ya Allah juara 3 aja. Ternyata dikabulin sama Allahnya juara 3. Dapat juara 3 ya Kak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga nih Kak, Kakak tuh bukan hanya aktif di bidang public speaking, tapi juga aktif di kegiatan-kegiatan lainnya, volunteer, mengajar. Gimana sih Kak cara kakak mengatasi waktu tersebut tuh Kak tanpa mengganggu waktu kuliah? Pastinya sobat family ini pada penasaran semua nih, gimana cara kakak mengatur waktu tersebut? Oke, sebenarnya aku belum terlalu baik ya dalam pengaturan manajemen waktunya, tapi aku selalu usahain gitu. Nah, aku tuh caranya kayak kuliah nomor 1 ya, prioritas utama itu kuliah. Jadi semua kegiatan itu aku ambil di luar kegiatan perkuliahan. Seperti biasa mengajar itu aku ambil setelah kuliahan selesai, dari Selasa sore itu aku ikut biasa mengajar. Nah, karena aku kuliahannya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, akhirnya hari Jumat kosong kan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu aku fokuskan di Jumat, Sabtu, Minggu, di hari libur gitu. Nah, untuk ketika ada kegiatan yang double atau ketika ada yang bentrok, aku biasanya bikin skala prioritasnya tuh mana yang memiliki konsekuensi lebih rendah. Nah, aku ambillah ketika konsekuensinya lebih besar, aku utamakan yang itu. Jadi karena kan nggak bisa ya kita ambil dua-duanya. Nah akhirnya aku harus merelakan salah satu gitu. Harus ada yang dikorbankan kan? Iya betul. Salah satunya. Menurut Kak Ruby nih seberapa penting sih manajemen waktu bagi mahasiswa? Buat aku pribadi itu sangat penting ya, sangat penting. Karena kan kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Walaupun datang 2 kali itu rasanya beda. Jadi kita harus bisa pintar-pintar bagi waktu. Karena waktu nggak akan keulang lagi. Pinter-pinter bagi waktu, pinter-pinter bagi mana yang prioritas kita, yang harus diutamain, dan mana yang benar-benar itu tuh kita butuhin dan bisa kita mendapatkan manfaat dari itu. Jadi aku tuh pokoknya aku ikut kegiatan sesuatu tuh aku harus dapat manfaat dan aku bisa memberi manfaat gitu. Karena diajarin oleh orang tua aku tuh
kamu harus jadi orang yang bermanfaat. Iya, bermanfaat ya Kak. Nggak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain gitu. Betul. Baik Kak, dari semua pengalaman dan kegiatan nih Kak, pelajaran apa sih Kak yang Kakak terapkan dalam kehidupan sehari-hari sampai-sampai ke bawah kehidupan sehari-hari gitu dari pelajaran pengalaman kegiatan tersebut? Oke. Kalau aku menekankan bahwa kegagalan itu bukan akhir. Iya. Sama kesalahan juga itu tuh ketika kita melakukan kesalahan, kita benar kita harus menyesalinya, tapi jangan penyesalannya itu berlarut-larut. Nah, akhirnya ketika aku dulu pernah melakukan kesalahan, mungkin terhitung fatal ya untuk hitungan anak-anak gitu. Nah, seorang anak gitu. Nah, akhirnya aku introspeksi diri lah, apa yang harus aku perbaiki gitu. Nah, dari situ aku biasanya diam dulu. Aku nangis dulu, setelah nangis barulah berpikir aku salah apa nih, aku harus ngapain habis ini. Terus aku nyusun lagi lah, biasanya aku kayak gitu. Jadi kegagalan, kesalahan, aku gagal gak apa-apa, aku ngelakuin kesalahan gak apa-apa, tapi setelah itu aku harus perbaiki gitu. Aku menekankan dalam diri sendiri, perbaiki jadi pribadi yang lebih baik. Keren Kak. Kakak aktif di berbagai kegiatan, berbagai organisasi gitu ya Kak, berbagai volunteer. Pastinya itu ada rasa jenuh gitu ya Kak. Gimana sih Kak cara Kakak mengatasi kejenuhan tersebut supaya bisa membangkitkan kembali semangat kita gitu? Alhamdulillah ya, aku itu tipikal orang yang charger energinya ketemu orang lain. Jadi ketika aku ketemu orang-orang lain dan kita berbagi cerita, kan setiap orang tuh istimewa dengan caranya masing-masing, hebat dengan jalannya masing-masing. Nah, aku lihat jadi punya sudut pandang yang berbeda. Nah, dari situlah aku kayak, nih orang keren, kayak setiap orang tuh pasti keren. Nah, jadi akhirnya aku setiap ketemu orang berbagi cerita, nah dari situlah semangat aku nambah, aku dapat motivasi lagi, kayak orang lain juga bisa, aku juga pasti bisa gitu. Dan aku juga punya sahabat, teman deket aku, dia juga sama aktif berbagai kegiatan juga. Nah di situ kita biasanya ketemu setiap minggu, kita ngobrol. 1 minggu aku ngapain aja, terus 1 minggu lagi ke depan aku kegiatannya bakal apa aja. Nah di situ kita abis ngobrol, kita sama-sama nyemangatin, nguatin. Nah dari situlah biasanya aku kembali lagi semangat. Baik Kak, Kakak kan udah keren ya Kak. Ada nggak Kak sosok inspirasi Kakak yang membawa Kakak bisa sampai di saat ini gitu? Oke, alhamdulillah ya, sosok yang jadi inspirasi pertama aku tuh orang tua aku sendiri. Aku lihat mama aku sendiri, kayak kan kalau udah seusia aku tuh dulu tuh nggak terlalu sering bercerita sama mama kan. Nah tapi semenjak aku duduk di bangku SMA, aku sering berbagi cerita sama mama, karena kan pulang sekolah ya pulang ketemu mama lagi kan ya. Jadi aku suka cerita sama mama kegiatan aku apa aja, aku ngapain aja, teman-teman aku siapa aja. Nah dari situlah mama juga cerita, mama dulu gini, banyak juga kan mama kayak mama ngalamin kegagalan, mama harus ngorbanin keinginannya dan kayak gini. Nah dari situlah aku termotivasi kayak mama aja yang biasanya kelihatan kuat ternyata udah ngelewatin banyak hal. Nah dari situlah aku suka bilang sama mama, aku pengen kayak gini, tapi mama suka bilang, inget kapasitas diri kamu, jangan terlalu memaksakan. Nah dari situ aku selalu terinspirasi dengan kata-kata mama, karena mama tuh suka ngasih afirmasi positif setiap pagi gitu. Berarti terinspirasi dari sosok orang tua ya Kak? Betul. Selanjutnya nih Kak, menurut Kak Ruby pribadi, satu kata yang menggambarkan Kak Ruby itu apa? Aku pribadi, menurut aku itu ceria, karena aku ingin menampilkan bagaimanapun kondisi aku ya, ketika mood aku hancur ataupun ketika aku lagi sedih, aku pengen membagi kebahagiaan ke orang lain, karena kan kebahagiaan itu menular. Nah energi itu menular, jadi aku tuh pengen orang lain tuh selalu melihat aku tuh bahwa aku tuh ceria gitu. Nah jadi aku tuh selalu menampilkan kebahagiaan gitu, karena aku pengen orang lain juga bahagia karena adanya aku gitu. Menebarkan energi positif gitu ya Kak? Betul. Baik Kak, tadi kan kita udah ngebahas nih Kak tentang Kakak juara 1 Syarahil Quran tingkat internasional. Kakak juga duta genre ya Kak. Boleh dong Kak cuplikan sedikit tentang pas penampilan Kakak menjadi juara 1 Syarahil di tingkat internasional. Oke. Kebetulan aku kemarin tuh jadi Sari Tilawah yang bagian puitasi Al-Qurannya. Dicoba ya Kak? Iya boleh Kak. Oke.
Mohon maaf ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang berlaku adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat terhadap takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Mungkin cukup, Kak? Baik, Kak. Masya Allah, keren, Kak. Nggak salah lagi sih, Kak. Keren banget, Kak. Baik, Kak. Nggak kerasa nih, Kak, obrolan kita, Kak. Dari perjalanan Kak Ruby, kita belajar bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Aktif, berani mencoba, tidak takut gagal, dan tetap rendah hati adalah kunci untuk berkembang. Terima kasih Kak Ruby udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, inspirasinya kepada Sobat Fahmily ya, Kak. Terima kasih, Kak. Untuk Sobat Fahmily, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan takut untuk bermimpi dan beraksi. Saya Deki Handika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.